أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan Meaningful Ways. Feel the way, find the meaning. Bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bismillah, kita niatkan hati pikiran kita untuk thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Allah titipkan pada saya bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua di sini. Lebih-lebih lagi bisa membantu untuk menyehatkan dan juga memberikan inspirasi, memberikan satu semangat ya untuk teman-teman yang saat ini sedang diuji dengan sakit ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kesembuhan. Amin. Tadi saya menyimak ternyata banyak banget ya yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya pun share ke teman-teman, baik itu teman sejawat maupun teman di kontak list saya, dan ada beberapa yang nge-reply pagi banget ini. Ya emang begitu, Meaningful Ways luar biasa memberikan influence, memberikan satu culture ya, sentuhan culture yang mengajak orang untuk pagi-pagi udah tolabul ilmi. Masya Allah ya. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat menarik ya, tentang menjeda makan. Teman-teman sudah paham mengenai intermittent fasting atau bahkan sudah sering mengamalkannya ya. Atau ada juga yang bilang, dok saya terbiasa saum Senin Kemis dok, saum Daud dok. Apakah sama? Seperti itu. Nah, apakah sama? Nanti kita bahas ya. Saya mau tanya dulu nih. Apakah tampilan slide-nya sudah jelas terlihat dan suara saya jelas terdengar? Oke, siap. Bismillah. Dan di awal penjelasan saya berangkat dari intermittent fasting yang biasa digunakan oleh orang-orang, yaitu untuk menurunkan berat badan. Nah, siapa yang udah nyobain diet rendah karbo, diet tinggi protein, diet minum air doang, sampai diet yang katanya bisa nurunin berat badan dalam seminggu, tapi ujung-ujungnya cuma bikin sengsara dan malah makin craving makan gak sehat. Nih, saya mau nyentil dulu tentang diet ya. Nanti ke slide-slide berikutnya di akhir-akhir saya akan menyampaikan intermittent fasting ini untuk kesehatan. Siapa? Ayo coba yang sudah nyobain diet. Ketik ampun. Ampun gak tuh? Iya kan? Males banget ya diet udah nyobain ini itu tapi kok tetap aja dok. Ujung-ujungnya kelaparan dan makan lebih banyak. Itu namanya compulsive overeating. Makan berlebihan. Banyak juga ya. Banyak juga, Masya Allah. Ampun, ampun, ampun.
Gimana? Setuju nggak kita berangkat intermittent fasting buat menurunkan berat badan terlebih dahulu? Biasanya banyak yang tertarik ya. Karena saya pun mengenal intermittent fasting karena waktu itu ingin menurunkan berat badan. Tuh. Tapi tidak jarang orang yang mencoba intermittent fasting itu untuk kesehatan atau terkena kanker gitu. Karena banyak yang menyarankan coba deh intermittent fasting ketika em, apa namanya seorang terkena kanker atau tumor gitu ya. Oke, kenapa diet selalu gagal? Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa diet selalu gagal? Aduh, jangan lama-lama ya saya menampilkan ini ya. Ini adalah kondisi terekstrim yang saya lakukan, yang terjadi sama saya saat saya lagi dalam keadaan menggendut ya. Ini kondisi terbesar, kondisi tergendut yang pernah saya alami. Biasanya pada diet yang ekstrim itu menimbulkan stres ya, karena ya itu dia eh, obsesinya angka timbangan, kemudian menghindari makanan favorit sehingga nggak long lasting ya. Tapi sementara karena itu dia tidak eh, menjadikan ini sebagai gaya hidup yang sehat gitu. Kata Bu Lira, diet ekstrim auto gampang marah. Kenapa coba bisa begitu? Karena nggak enjoy, karena stres tubuhnya, ya hormon kortisol yang meningkat. Oke. Hmm. Jadi kayak gini ya biasanya. Ini namanya lingkaran setan. Pertama mulai diet. Biasanya semangat tinggi, aturannya juga ketat. Terus makannya terlalu sedikit selama diet. Alhasil kebutuhan biologis tubuh terhadap makanan meningkat karena sebenarnya sel-sel tubuh itu kelaparan sehingga metabolisme terganggu. Lalu terjadi makan berlebihan atau overeating atau binge eating karena tubuh dan pikiran tidak tahan lagi. Lalu kita merasa gagal dan kecewa pada diri sendiri karena kita tidak bisa mengontrol diri, faulty apa bukan guilty ya, guilty, merasa bersalah. Kemudian ah besok mulai lagi deh, mulai dari awal karena diet mulai dari besok. Siapa seperti itu? Ya, diet mulai hari besok dok. Besok ya terus ya. Oke. Kemudian, bagaimana dengan intermittent fasting? Jadi, intermittent fasting itu adalah makan dengan pola tertentu dan jeda waktu tertentu. Jadi, intermittent fasting ini bukan diet biasa, tetapi dengan cara kita menjeda makan, kita bisa lebih efisien membakar lemak, ya. Terus juga tanpa bikin kelaparan, hanya mengatur jam makan. Tanpa ribet hitung kalori, cukup fokus ke pola makan dan jam makan saja. Dan bisa juga dibikin fleksibel, realistis. Kemudian yang paling penting memiliki manfaat kesehatan, meningkatkan sensitivitas insulin, regenerasi sel, dan memperbaiki fungsi otak. Kok bisa dok? Wah bisa dong. Nah, kita bahas ya. Nah, ini dia manfaat utama IF. Yang pertama, bisa membantu penurunan berat badan yang lebih stabil dan konsisten. Yang kedua, meningkatkan energi dan fokus. Dan yang ketiga, kesehatan metabolisme yang lebih baik dan kemudahan dalam menjalankan pola makan yang lebih sehat tanpa merasa terbebani. Manfaatnya luar biasa ya.
Diet itu bukan sekadar menurunkan berat badan, teman-teman, tapi juga soal membangun pola makan yang bisa bertahan seumur hidup. Jadi, diet itu bukan hari ini, diet itu bukan besok, tapi diet itu hari ini dan seterusnya. Setuju atau setuju? Nggak ada pilihan lain. Yang setuju ketik setuju. Diet itu bukan tentang hari ini. Diet itu bukan untuk besok, tapi diet atau pengaturan pola makan. Paham ya? Diet itu pengaturan pola makan yang baik, dimulai dari hari ini dan seterusnya. Oke. Oke, kita bermain-main dulu dengan mitos atau fakta. Sering makan makin baik buat tubuh. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi bukan soal apa yang dimakan, tapi kapan makan. Pola makan yang baik nggak terus-menerus ya. Manusia purba nggak makan tiap 3 jam sekali karena mereka harus berburu dulu buat dapat makanan. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya sudah dirancang untuk bisa bertahan dalam kondisi nggak makan selama beberapa jam atau bahkan seharian penuh. Oke? Jadi nggak berlaku buat orang-orang yang memang harus ditreatment dengan makan lebih sering sedikit-sedikit. Itu kan ada beda lagi ya. Selama mengalami gangguan misalkan di lambungnya dia punya ulkus, punya luka di lambung, harus diisi makanan tiap sekian jam gitu ya. Nah itu nggak berlaku untuk itu. Tapi buat teman-teman yang dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal, tidak dalam pendampingan dokter, silahkan bisa mengikuti metode ini. Oke? Ya, menurut jurnal ya, tubuh manusia mampu bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa makanan berkat kemampuan otak menggunakan yang namanya keton sebagai sumber energi, serta proses gluconeogenesis dan lipolisis. Jadi, tubuh kita itu punya mekanisme pembakaran lemak dan pembongkaran gula sebagai sumber energi utama di dalam tubuh yang disimpan di otot dan hati, serta lemak-lemak yang tersimpan di bawah kulit kita ya, dan juga disimpan di storage penyimpanan lemak di dalam tubuh. Jadi ketika kita menjeda makan, sebetulnya kita menggunakan energi dalam storage tubuh kita yang saya sebutkan tadi. Menarik ya, luar biasa penciptaan manusia ya, sempurna dan paripurna. Contoh. Ini contoh metode intermittent fasting 16-8 ya. Tetap boleh minum air putih, teh atau kopi tanpa gula. Jadi prinsipnya adalah tidak ada asupan kalori. Jadi kalau non kalori meskipun manis, misalkan kopi hitam atau air teh ditetesi dengan stevia tetes atau serbuk stevia ke dalam minuman kita itu masih oke karena zero kalori ya. Jadi boleh tetap minum air putih, teh atau kopi tanpa gula. Nah, jendela makannya itu kapan? Yaitu dari kita setelah makan malam, tadi malam, sampai jam 12 siang. Jadi skip makan pagi atau skip sarapan. Jendela makannya kapan? Ya setelah sarapan itu sampai nanti malam. Biasanya metode 16-8 ini orang-orang itu melakukannya terakhir makan misalkan jam 6 sore ya. 6 sore, 6 ke 6 pagi kan 12. 12 tambah 4, eh, 16. Jadi jam 10 pagi baru deh makan pertama kali. Atau orang bilang sarapan ya. Nah, ketika jam 6 sore atau jam 6 menjelang malam sudah terakhir makan, kemudian nanti untuk makan berikutnya di jam 10
siang. Jadi sebetulnya buat teman-teman yang terbiasa nggak sarapan, ini biasa gitu, biasa dilakukan. Saya mau absen dulu nih, tim skip sarapan. Skip sarapan tuh dalam artian sarapannya dintarin gitu, jam 10 atau jam 11. Iya, skip sarapan. Dok, sarapan itu kan bagus buat kesehatan, setuju. Tapi kan boleh di kita tentuin sarapannya mau jam berapa. Mau jam 9, mau jam 10, ya enggak? Kan tetap sarapan. Dan sarapan baik untuk kesehatan. Saya sarapan jam 7 karena punya lambung. Lambung beda lagi ya untuk kondisi yang punya lambung. Yang punya sakit lambung maksudnya. Kalau nggak makan tiap beberapa jam, metabolisme bakal melambat. Mitos atau fakta? Jadi, tubuh manusia itu adaptif ya. Justru intermittent fasting ini bisa meningkatkan metabolisme dengan cara memperbaiki fungsi hormon dan mempercepat pembakaran lemak. Selama puasa, kadar hormon insulin itu turun, sementara hormon pertumbuhan meningkat. Nah, ini yang penting. Growth hormone atau hormon pertumbuhan. Ini bikin tubuh lebih efisien dalam membakar lemak sebagai sumber energi. Ingat, hormon itu adalah satu kendaraan untuk membuat tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, ketika fungsi hormonnya ini baik, ini akan baik juga metabolisme tubuh. Nah, untuk hormon itu nanti saya akan bahas dengan tema keseimbangan hormon tersendiri ya, di luar topik ini, insya Allah. Insya Allah. Nanti akan sampai pada bab hormon. Nah, jadi sebetulnya intermittent fasting ini bikin metabolisme tubuh kita akan semakin baik. Mitos atau fakta? IF bikin kehilangan otot. Jadi teman-teman, intermittent fasting nggak bikin kehilangan otot selama tetap makan cukup protein dan latihan beban secara teratur. Masalahnya adalah ketika teman-teman puasa menganggap bahwa saya lemes kalau puasa olahraga mah. Jadi saya nggak olahraga. Nah itulah yang bikin kehilangan otot. Karena otot itu nggak ujuk-ujuk kuat, nggak ujuk-ujuk membesar, nggak ujuk-ujuk terbangun dengan sendirinya, tetapi harus dilatih. Ya, harus dilatih. Dan ketika otot itu tidak kita latih, kita akan kehilangan massa otot yang membuat di masa tua kita akan banyak sekali manifestasi penyakit, contoh osteoartritis, contoh juga hmm, rheumatoid arthritis. Nah, itu salah satu faktor resiko karena kehilangan massa otot. Ya, jadi investasinya sebetulnya adalah jangka panjang. Nanti tentang massa otot ini akan ada tema tersendiri juga yang bisa saya sampaikan ya. Oke, sebaliknya hormon pertumbuhan yang meningkat saat intermittent fasting justru membantu mempertahankan massa otot. Nah, itu penting. Puasa bikin lemes dan nggak punya tenaga. Siapa di sini yang kalau puasa lemes? Lemei, letoi. Siapa, siapa, siapa? Ayo, siapa, siapa? Aku. Nah, kenapa sih kok bisa lemes ketika puasa? Padahal banyak orang yang menjalani intermittent fasting justru merasa lebih fokus dan produktif. Saya sendiri paling paling apa ya? Paling ngeklik banget gitu ya. Kalau intermittent fasting dan olahraga. Itu perpaduan yang luar biasa dan kalau mau turunin berat badan itu cepet banget. Intermittent fasting plus olahraga. Olahraganya bisa berjalan kaki atau angkat beban. Angkat bebannya boleh dengan beban beban hidup bukan beban hidup. Beban diri sendiri. Beban hidup terlalu berat ya, sis. Jadi pakai beban diri sendiri. Ngangkat badan, push up
atau sit up atau eh, sit wall, wall sit atau sit wall ya. Duduk duduk melayang gitu sambil disenderkan badan kita di tembok. Atau kita bisa apa namanya em, pakai beban yang ringan-ringan ya, dumbbell 1 sampai 2 kilo, aqua 1 liter, jangan yang 8 liter, 1 liter aja. Atau 600 mililiter gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk angkat beban. Mitos atau fakta? Kalau puasa metode IF berarti nggak boleh makan sama sekali. IF bukan berarti stop makan total, tetap makan hanya dalam jeda waktu tertentu. Juga tetap boleh minum selama puasa, asalkan nggak mengandung kalori atau zero kalori. Sudah bisa dipahami ya bedanya ya. Bedanya kalau kita puasa, misalkan puasa wajib ataupun puasa sunnah, bedanya ya. Kalau puasa wajib atau sunnah kan betul-betul kita tidak boleh memasukkan makanan apapun atau minuman apapun ya, kecuali pada saat sahur dan buka puasa. Nah, kalau yang IF ini masih boleh karena ini bukan satu ajaran agama ya. Kalau ini lebih kepada pengaturan jam makan. Jadi minum seperti teh tanpa gula atau teh dengan gula stevia stevia. Nah, itu bisa membantu kita untuk misalkan eh, mengurangi hidrasi atau haus ya. Eh, nah, kita bisa masih boleh untuk minum. Yang penting mengandung zero kalori. Oke, lanjut. Semua orang bisa menjalankan IF tanpa masalah. Nah, ini hati-hati. Meskipun IF punya banyak manfaat, tidak semua orang cocok. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, ada gangguan makan atau ibu hamil dan menyusui harus konsultasi dulu sebelum mencoba intermittent fasting. Nah, sekarang tadi saya sempat sampaikan bahwa kenapa intermittent fasting bisa bikin diet lebih cepat. Saya pun merasa seperti itu gitu ya ketika saya mencoba mau menurunkan berat badan berkilo-kilo bahkan berpuluh kilo. Saya mencoba pakai intermittent fasting dan lebih cocok buat saya gitu. Ditambah dengan olahraga. Jadi ketika olahraga dalam keadaan perut kosong dan juga dalam keadaan fasting, itu ternyata lebih berkeringat, lebih bertenaga, nggak letoy gitu. Karena itu tadi ada pembongkaran energi kita di otot dan juga pembongkaran lemak, cadangan-cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian, kenapa sih dok intermittent fasting bisa bikin diet lebih cepat? Yang pertama, alasannya karena kadar insulin kita itu menurun dan bisa meningkatkan pembakaran lemak. Ingat ya, yang bikin kita ini lemaknya susah terbakar karena insulin itu atau hormon insulin naik turun, naik naik naik, namanya insulin spike ya. Apa namanya? Itu ada lonjakan insulin yang membuat lemak itu susah untuk dibakar. Dan intermittent fasting ini bisa mempercepat metabolisme seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengurangi jumlah kalori secara alami dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian, nah ini tadi ada yang bertanya juga, memicu proses autopagi, pembersihan sel dan jaringan. Nah, ini kenapa intermittent fasting bisa bikin diet lebih cepat. Proses autopagi atau bersih-bersih sel di tubuh kita ya itu bisa terjadi ketika kita sedang dalam keadaan intermittent fasting atau keadaan fasting, keadaan di mana tubuh tidak mendapatkan asupan kalori. Jadi, teman-teman, IEP itu bukan sekedar skip sarapan atau tahan lapar. Ini adalah cara agar kita bisa lebih efisien dalam membakar lemak tanpa harus merasa tersiksa seperti diet-diet lainnya. Gimana? Sampai sini
Sudah memahami manfaat IF untuk menurunkan berat badan, yang sudah paham ketik bungkus. Siapa yang sudah paham ketik bungkus? Bu Lucy dari Bandung. Bu Reni. Bu Reni dari mana Bu Reni? Oh ya, di sini ada dari KL, Kuala Lumpur. Hayu atau meet up sebelum saya ke bandara siang ini. Oke, sudah banyak yang bungkus. Jadi gimana dok kalau saya mau mengamalkan intermittent fasting? Ya, dengan metode 16-8 itu bisa menjadi awal yang mudah buat teman-teman yang mau menjalankan intermittent fasting. Jadi nggak berasa puasa gitu ya, karena biasanya sih di jam-jam sekarang gitu pagi-pagi kita tuh belum siap untuk menerima makanan yang banyak gitu ya. Mungkin hanya sekedar minum teh anget atau kopi panas. Nah, ini bisa dilakukan nih metode 16-8. Jadi puasa selama 16 jam lalu makan dalam jeda waktu 8 jam. Dan jamnya itu bisa ditentukan oleh teman-teman. Namun syaratnya kalau bisa ajak atau konsisten di jam itu. Karena kita akan melatih tubuh untuk mengatur ritme jam biologis kita. Sebetulnya seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir nggak apa-apa lah yang penting 16-8 gitu. 16 jam puasa lalu makannya 8 jam. Tapi ternyata menurut penelitian itu nggak efektif. Jadi kita harus ajak di jam itu. Misal nih saya dengan metode 16 jam puasa ini saya atur alarm di jam terakhir makan saya di jam 9. Ya, misalkan jam 9 malam. eh, Set alarmnya. Jam 9 malam terakhir makan. Berarti dari jam 9 malam ke 9 pagi berapa? 12 jam ya? 12 jam. Kemudian ditambah 4 jam lagi tuh. 9 tambah 4 sekitar jam 1 baru makan siang. Tapi buat saya lebih gampangnya karena biasanya jam 10 itu udah mulai dok kerucuk-kerucuk gitu. Bolehlah dibikin awal. Jadi seperti tadi jam 6 sore terakhir makan, saya set alarm dari jam 6 sore itu nanti buka puasanya itu di jam 10 pagi. Karena jam 6 sore ke jam 6 pagi itu kan 12 jam. 12 jam ditambah 4 jam lagi berarti kan. Jadi jam 10. Jam 10 sarapan. Jam 10 breakfasting. Itu yang paling gampang sih dengan pola seperti itu. Tapi kembali lagi ke kebutuhan dan kondisi teman-teman. Ya, mau di set di jam berapa. Ingat puasa selama 16 jam lalu makan dalam jendela waktu 8 jam. Kenapa sih dok harus 16 jam? Karena menurut penelitian 16 jam itu waktu yang cukup untuk tubuh kita melakukan autopagi tadi. Ya, bersih-bersih sel, merecovery, meregenerasi sel-sel tubuh ya. Kemudian 16 jam juga waktu yang enak dijalanin, masih fleksibel dan hasilnya juga bisa konsisten. Atau teman-teman, tips dari saya, kalau yang baru mau mulai dari yang mudah dulu. Ada yang namanya metode 5-2. Makan seperti biasa selama 5 hari dalam seminggu, tapi di 2 hari lainnya membatasi asupan kalori yang lumayan signifikan. Jadi ada yang namanya 5 hari makan bebas, 2 hari strict makan atau intermittent fasting ya. Itu juga salah satu cara untuk kita mulai mengkondisikan untuk bisa menjalankan intermittent fasting. Karena kalau nggak biasa, susah, tetap susah ya. Yang penting adalah membiasakan kita. Ada juga yang menggunakan metode one meal a day. One meal a day atau OMAD, yaitu metode yang makan hanya 1 kali dalam sehari
dan sisanya puasa selama sisa waktu. Biasanya orang yang menjalankan omat ini makan dalam jangka waktu 1 jam lalu puasa selama 23 jam. Itu udah tingkat tinggi juga ya. Dan teman-teman, amazingnya kalau kita membiasakan diri ya, pertama dari yang gampang, terus medium, terus kemudian tingkat kesulitannya tinggi. Lama-lama kita sudah terkondisikan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang biasa menggunakan metode one meal a day, makan sehari sekali. Udah cukup, kemudian lanjut ke fasting. Nah, ini biasanya cocok buat yang kebetulan saya sibuk dok, nggak ada waktu buat makan malam, nggak ada waktu buat breakfast. Bisa menggunakan metode ini. Ini juga bisa menghemat waktu dan tenaga, mempercepat proses pembakaran lemak, dan mengontrol nafsu makan. Hanya saja perhatikan pola nutrisi hariannya ya. Jangan sampai kekurangan elemen-elemen penting mikronutrien, makronutrien yang tubuh butuhkan. Nah, ini jangan sampai kita menjadi kurang gizi atau kurang nutrisi dan akhirnya melambatkan fungsi tubuh, melambatkan metabolisme tubuh. Biasanya kalau one meal a day kita kan jadinya harus memasukkan makanan-makanan yang eh, penting untuk tubuh kita, bukan hanya aduh saya pengen ini, saya lagi pengen ini, udah nggak berpikiran seperti itu, tapi bagaimana caranya saya bisa masuk protein, bisa masuk serat gitu ya, sekian gram, ada targetnya, karena kecukupan protein ini sangat penting teman-teman. Kalau mau menghitung minimal 1 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan 60 kilo, berarti proteinnya berarti 60 gram sehari. Lumayan ya? Enggak. Jadi harus mencukupi kebutuhan protein. Bukan 60 gram misalkan dada ayam, bukan seperti itu. Tapi dalam dada ayam terkandung berapa protein, nah protein itu yang dihitung. Di dalam telur ada berapa protein, nah protein itu yang dihitung, bukan gram telurnya. Jadi lumayan apa namanya harus strict memiliki ini ya strategi, trik juga untuk bisa mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Biasanya untuk yang seperti ini tetap dibantu oleh suplemen, dibantu oleh vitamin ya dalam bentuk suplementasi, misal multivitamin, omega 3, vitamin C, vitamin D. Nah, itu akan membantu agar asupan kita tidak terlalu berat, asupan kita nggak terlalu banyak gitu yang harus kita makan, tetapi tetap bisa mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Ada juga yang mencoba alternate date fasting, metode ekstrim untuk hasil cepat. Ini buat teman-teman yang sudah mulai terbiasa untuk fasting, tapi ya mungkin belum bisa total setiap hari ya. Misal nih, hari pertama makan normal, hari kedua bisa one meal a day atau intermittent fasting dengan 16/8 gitu ya. Dan hari ketiga makan normal lagi, hari keempat intermittent fasting lagi, jeda sehari-sehari. Dok, saya mau sekalian puasa Daud, dok. Sama aja kan, 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, sama. Hanya saja bedanya gini, kalau puasa kan jam makan sama jam buka puasanya sudah ditentukan ya, dan enggak boleh makan sama sekali. Kita biasanya ini buruknya kebiasaan kita ya, bukan buruknya dari atau jeleknya program puasa, bukan. Jeleknya kita, kalau kita sudah bermindset ya, puasa gitu, makan sahur kan, kemudian buka sahurnya, Masya Allah, segala sesuatunya tuh diada-adain. Kayak misalkan buka puasa dengan yang manis, kemudian makannya jadi kalap, terus makan gorengan, maka minum sirup-sirupan itu culture-nya orang Indonesia kalau buka puasa. Dan itu sebetulnya yang dihindari. Karena apa sebetulnya? Karena kita mungkin ya puasanya harus ditentukan gitu ya berapa belas jam.
berapa jam sih ya dari subuh tuh, dari jam, ambillah dari jam 4 subuh gitu ya sampai ke jam 4 sore itu kan 12 jam. 12 jam tambah 2 jam, minimal 14 jam kita puasa kan. Nah, sebetulnya buat orang yang udah biasa, ketika buka puasa itu ya biasa aja, makan secukupnya dan gak kalap. Tapi buat orang yang baru langsung mencoba nih puasa Daud dan jadinya makannya kalap ketika buka puasa. Itu yang tidak diharapkan. Jadi teman-teman, boleh juga intermittent fasting ini sebagai batu loncatan kita untuk bisa membiasakan diri untuk puasa Daud maupun puasa Senin Kemis. Atau pemanasan untuk puasa Ramadan nanti. Nah, saya biasanya menggunakan cara seperti ini. Hmm, kalau buka dan sahurnya diatur, nah itu bagus. Oke, Kak Emilia, kenapa di saya volume suara dokter kecil? Oh ya, kecil Kak. Sebentar, saya besarkan. Saya sudah pakai mikrofon padahal. Oh, apakah kecil? Aman di saya. Alhamdulillah. Aman ya. Sip. Oke, lanjut. Ini nih, hal yang penting juga yang bisa saya sampaikan mengenai tips memilih metode. Hmm. Kalau misalkan memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, jadwal kerja yang padat, cocok dengan metode 16-8 atau OMAD, one meal a day, ya. Kemudian kalau untuk pemula bisa mulai dari 16-8 atau dari 12 jam juga dulu nggak apa-apa. Misal nih, berhenti di jam 9 malam, terus kemudian puasa, lalu nanti jam 9 pagi, itu 12 jam berarti ya. Belajar dulu seperti itu nggak masalah. Ditingkatin lagi, ditingkatin lagi, ditingkatin lagi. Sampai tubuh well adapted. Karena tubuh kita itu pintar, dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ya, kemudian untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, ini metode IF ini bisa bermanfaat besar, tapi kalau punya kondisi kesehatan tertentu, ya silakan konsultasikan dulu ke dokter dan itu sifatnya personal. Dokter akan melakukan asesmen apakah seseorang ini bisa melakukan diet atau intermittent fasting yang mau dijalankan gitu. Kemudian seberapa disiplin dalam mengontrol makanan. Kalau masih gampang tergoda untuk makan di luar jadwal, lebih baik mulai dari metode yang lebih ringan. Pelan-pelan dinaikkan jam puasanya. Oke, jadi intermittent fasting ini ter- apakah eh, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, dokter? Di jendela makan. Ini yang mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga ya. Apa sih yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Ada beberapa makanan yang membantu hasil intermittent fasting lebih optimal. Yang pertama protein, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat kompleks, dan yang keempat serat dan sayuran hijau. Ini yang boleh dimakan dan ketika teman-teman sudah melakukan intermittent fasting, ketika jam makan tentunya akan lebih selektif lagi memasukkan makanan ke dalam tubuh kita hanya dengan makanan yang kita butuhkan. Karena biasanya orang yang sering puasa justru ketika buka puasa itu males makan. Betul nggak? Jadi ketika makan, aduh kita harus memanfaatkan nih waktu yang sedikit ini untuk makan makanan yang dibutuhkan tubuh, bukan hanya ini yang diinginkan oleh kita gitu. Bukan hanya keinginan semata, tapi kebutuhan. Butuh apa sih tubuh itu? Protein, lemak, karbohidrat, serat. Seperti itu ya kurang lebih.
Iya betul Kang Reza. Jadi kalau misalkan kita udah biasa fasting nih, ya, kita itu bakalan nggak nggak makin nafsu makan itu makin makin kurang gitu kan. Jadi ketika kita makan itu jadinya juga nggak kalap. Itu yang benar. Tapi kalau puasa malah bikin kita kalap, tanda tanya. Kenapa bisa begitu? Ya, oke. Lalu lanjut lagi. Yang sebaiknya tidak dimakan ketika IF karena bisa menghambat hasilnya. Yang pertama adalah makanan olahan dan fast food, makanan dan minuman tinggi gula, karbohidrat olahan, dan MSG, serta makanan yang berpengawet tinggi. Itu yang tidak dianjurkan ya. Ketika puasa, ada beberapa yang diperbolehkan dan aman untuk diminum. Contoh, intinya adalah tidak mengandung kalori, ya. Air mineral, kopi hitam, cuka apel, teh herbal. Yang air kelapa ini ada yang bilang iya gitu ya, tapi ada yang bilang berkalori juga. Jadi ada beberapa yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan karena ada kalorinya. Kemudian harus dihindari minuman manis, cemilan ringan, susu, krimer ya. Tentu ya, ini akan membatalkan puasanya. Teh kombucha, kalau teh kombucha ada masih ada manisnya ya. Karena proses eh, tergantung sih. Kadang-kadang sudah tidak terdeteksi si gulanya. Nanti di situ kan ada komposisinya tuh. Komposisi nutrisinya, apakah zero kalori atau masih ada kalorinya. Karena proses fermentasi kan melahap si gulanya ya. Karena pada saat pembuatan itu ada ditambahan gula merah kan. Tapi ketika proses fermentasinya sudah apa namanya sudah mengalami yang namanya proses fermentasi, gulanya itu akan dimakan oleh bakterinya. Tapi tetap harus dicek tuh kandungan nutrisinya, kadar gulanya berapa, kalorinya berapa. Oke, makanan yang dimakan selama jendela makan menentukan kebersihan IF, teman-teman. Pilih makanan yang tinggi protein, serat, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks supaya energi tetap stabil dan gak gampang craving. Apa itu craving? Yaitu ketagihan makanan. Itu tipsnya ya. Kemudian saat puasa, pastikan hanya mengkonsumsi air putih, teh, atau kopi hitam supaya tetap dalam metode burn, burn fat atau pembakaran lemak. Hindari makan olahan fast food, makanan tinggi gula, dan karbohidrat olahan supaya hasil intermittent fasting lebih cepat dan maksimal. Oke, itu tadi tentang bagaimana kita bisa menurunkan berat badan dengan intermittent fasting. Itu pun yang saya lakukan gitu ya, mengkombinasikan intermittent fasting dengan olahraga. Sebenarnya olahraga saya belum yang angkat beban gitu, belum intens, tapi eh, setidaknya ada olahraga aerobik lah ya, minimal jalan kaki. Saya tuh penggemar banget jalan kaki. Jadi minimal misalkan kalau saya punya waktu sampai 2 jam, sampai 2 jam. Enjoy banget jalan kaki tuh. Kalau nggak ada waktu 30 menit, kalau medium lah ya saya sedikit punya waktunya kurang lebih, tapi agak-agak slow gitu, itu bisa 1 jam. Karena saya tuh pernah mendengar gitu ya dari profesor kedokteran olahraga. Ketika atlet misalkan dites mau ada perlombaan kan biasanya di tes fisik dulu gitu kan. Ada diperiksa lagi gitu. Misalkan bobotnya kelebihan dari syarat yang ditentukan. Harus cepat kan turunin berat badannya. Dan beliau treatment atletnya itu jalan kaki 2 jam. Nah, itu efektif, cepet banget menurunin berat badan. Tapi teman-teman, ya tetap aja jalan kaki juga harus dibiasakan. Jangan langsung, "Oh, kata dokter Yanti, jalan kaki 2 jam itu cepet." Yang gitu, yang ada nanti
itu pasti bakal kram mah iya ya kaki. Bakal apa namanya merengkel mah. Heeh. Biasanya kayak gitu kalau nggak biasa. Jadi dari yang sedikit-sedikit dulu, dari yang mudah dulu, dari yang gampang dulu. Oke teman-teman. Nah, bagaimana intermittent fasting dan kesehatan? Ini juga dampaknya luar biasa teman-teman. Cuman sebelumnya saya mau menyampaikan dulu nih. Saya punya kelas istimewa bersama Mindful Ways. Jadi ada kelas mentoring, master kelas herbal. Master kelas herbal bersama Dr. Yanti dan Mindful Ways. Insya Allah nanti akan dimulai. Pastikan daftar segera. Ya, nanti Mbak Mila bisa bantu untuk share di mana pendaftarannya atau link pendaftarannya. Ya, sebelum ibu-ibu ke pasar nih. Klik dulu link di bawah ini seperti yang Kak Hadijah sampaikan di kolom chat ya. Akan ada Herbal Masterclass selama 11 kali pertemuan bersama saya. Akan lebih sering ketemu saya dan bisa juga konsultasi tipis-tipis ya ketika sesi karena sesinya ini kelas Zoom. Saya sendiri lebih senang menyampaikan materi lewat Zoom daripada lewat chat di grup WhatsApp karena seringkali ketumpuk chatnya dan juga membalasnya itu butuh ketik-ketik gitu ya. Tapi kalau langsung ngomong kan lebih enak. Kata Kang Reza, kalau langsung disuruh 2 jam, besoknya langsung nggak mau jalan kaki. Iya, ada pegel atau merengkel. Jadi dari sedikit-sedikit, kemudian ditambah dosisnya, ditambah lagi, ditambah lagi. Oke, begitu juga intermittent fasting. Dari yang paling mudah, insya Allah nanti akan lebih berkelanjutan. Nggak kapok maksudnya. Nah, ini dia dampak intermittent fasting terhadap kanker ya. Jadi, apa yang terjadi ketika kita sedang melakukan puasa? Jadi, efek puasa pada berbagai sistem tubuh, selama puasa itu terjadi pemecahan cadangan glikogen di hati yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Cadangan glikogen itu akan menjadi glukosa dan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Tahu trigliserid ya, ketika cek MCU, dicek trigliseridnya tinggi, berarti ya kolesterolnya tinggi. Dan itu berarti menjadi cadangan di dalam tubuh kita, nggak dibongkar. Gimana caranya bisa menurunkan kolesterol tinggi, Dok? Ya, dibongkar dong, jangan disimpan gitu ya. Selama ini kolesterolnya tinggi ya karena disimpan terus. Ya, nah gimana cara untuk menggunakan trigliserida ini? Caranya adalah memecah dengan cara intermittent fasting atau fasting ini agar ketika dipecah trigliserida ini akan menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Kemudian otak secara progresif menyesuaikan diri menggunakan badan keton namanya ya. Selain glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Misalkan nih glukosanya sudah habis, kemudian glukosanya sudah digunakan, berarti ada cadangan energi dari keton. Sementara jaringan lain menggunakan asam lemak untuk energi. Nah, ini dia. Jadi ketika otak menggunakan energi dari keton, kemudian asam lemak digunakan untuk jaringan yang lain. Dan proses yang namanya gluconeogenesis dipicu oleh badan keton yang diproduksi di hati dari asam lemak, gliserol yang berasal dari lemak dan asam amino selama fase ketogenik puasa. Yang mana pada fase ini menggunakan energi dari keton. Jadi dinamakan fase ketogenik. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kanker, Dok? Jadi puasa ini menyebabkan sel kanker melepas fosforilasi oksidatif melalui glikolisis aerobik yang menyebabkan apa? Peningkatan yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS. Ini secara ilmiahnya ya. Dan itu akan berdampak pada kematian sel. Seperti halnya kita kalau melakukan kemoterapi.
Kemoterapi kan tujuannya juga kematian sel. Dan fasting juga sama seperti halnya kemoterapi, dia tujuannya juga untuk kematian sel kanker. Tapi sel sehatnya tidak terganggu gitu. Jadi responnya hanya sel kankernya saja. Dengan puasa ini akan mengaktifkan proses autofagi yang berarti itu menginduksi kematian sel melalui berbagai mekanisme gitu ya. Jadi yang namanya fasting buat kanker itu bukan katanya-katanya, tetapi ada bukti risetnya. Ini dia, selain untuk kanker, bisa juga dampak puasa intermittent terhadap diabetes tipe 2. Di sini sudah ada jurnalnya. Bukti terkini menunjukkan bahwa puasa intermittent merupakan pilihan pengobatan non-medis yang efektif untuk diabetes tipe 2. Bukan berarti mengenyampingkan terapi medis, karena keduanya bisa dilakukan beriringan. Penelitian lebih lanjut diperlukan ya, untuk masih tetap diperlukan untuk memberikan efek puasa intermittent terhadap penurunan berat badan pada penderita diabetesnya. Kemudian, dampak puasa intermittent fasting terhadap manfaat intermittent fasting untuk menurunkan lemak tubuh dan faktor resiko kardiovaskuler. Puasa intermittent ini dapat mengurangi berat badan, BMI, lingkar pinggang, kadar kolesterol, dan tekanan darah sistolik dibandingkan dengan makan kapan saja tanpa pembatasan kalori khusus dalam jangka pendek. Tadi sudah terbukti bahwa ternyata bisa mengurangi berat badan, menstabilkan BMI, dan mengurangi lingkar pinggang. Ingat, lingkar pinggang itu identik dengan kejadian penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit jantung. Pastikan lingkar pinggang atau lingkar perut dalam batas normal untuk perempuan kurang dari 80 dan untuk laki-laki kurang dari 90 cm. Oke? Kemudian ada juga penelitian dampak puasa intermittent terhadap meningkatnya struktur dan fungsi otak. Ternyata ada tinjauan bahwa intermittent fasting ini merupakan cara agar kita bisa tetap fokus, tetap memiliki fungsi pikiran yang baik atau fungsi kognitif yang baik ya, dan bisa memperbaiki kemampuan belajar dan memori pada manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan, intermittent fasting ini cocok banget dikombinasikan dengan workout atau olahraga. Contoh jalan sepeda, bersepeda, yoga, peregangan, dan juga angkat beban. Jadi jangan ragu, jangan berpikiran bahwa ketika puasa itu lemes, letoy. Padahal ketika puasa kita menggunakan energi dari cadangan energi kita di dalam tubuh, cadangan lemak, cadangan glukosa, bahkan cadangan keton untuk apa namanya metabolisme. Hmm. Buat teman-teman yang bisa melakukan high intensity interval training ya, HIIT, bisa juga digunakan ini metode ini, tapi tidak cocok untuk yang memiliki cedera, tidak cocok untuk yang memiliki radang tulang dan sendi, dan tidak cocok untuk lansia yang sudah harus mengurangi high impact karena ini high intensity, jadi nanti akan menimbulkan detak jantung yang lumayan cepat ya, jadi hati-hati. Kemudian juga akan ada hentakan-hentakan. Ini hanya disarankan buat yang tidak memiliki masalah atau kendala terkait itu ya. Contohnya 30 detik sprint, 30 detik jalan santai, ulang 10 kali. Kalau saya biasa menggunakan jalan kaki itu 5 menit jalan biasa, 5 menit jalan cepat, 5 menit jalan biasa, 5 menit jalan cepat, seperti itu sampai kita habis jatah apa namanya waktu yang ditargetkan. Contoh saya mau jalan kaki 1 jam. Jadi ketika saya biasa menggunakan pakai treadmill kan,
5 menit jalan biasa, 5 menit jalan cepat, 5 menit jalan biasa, 5 menit jalan cepat. Gitu. Itu efektif sekali dalam pembakaran lemak. Tapi kalau menggunakan cara kita jalan santai atau jalan pagi di jogging track gitu ya, di outdoor juga bisa sebetulnya. Di set aja kita lihat jam ya, dibikin dibikin agar kita 5 menit jalan santai, 5 menit jalan cepat gitu. Kemudian selain yang ini ada 40 detik jumping squat, 20 detik istirahat, 20 detik burpees, apa ya namanya burpees ya. 10 detik istirahat, diulang sampai 10 kali. Bisa juga mengikuti tutorial yang ada di YouTube, itu lebih gampang sih. Jadi teman-teman, intermittent fasting bukannya soal menurunkan berat badan. Ini tentang membantu tubuh melakukan reset. Apa? Reset. Apa namanya ya? Meriset, ya betul. Meningkatkan energi dan membuat pikiran lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ibarat handphone udah ngehang, kita tinggal tombol apa namanya, pencet tombol reset, reset gitu ya, atau restart, maka fungsinya akan kembali seperti semula. Oke, terima kasih dari saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan materi tentang intermittent fasting. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Kang Reza. Baik, Dokter Yanti, Masya Allah, terima kasih banyak pagi hari ini ilmunya yang luar biasa tentang intermittent fasting. Gimana Bapak Ibu? Boleh dong respon dulu nih satu dua kata setelah mendengarkan pemaparan dari Dokter Yanti. Apakah bermanfaat atau bermanfaat banget? Iya. Dan saya izin mengingatkan kembali ya, tadi bagi Bapak Ibu ada yang tanya juga, ini kelas premiumnya kapan? Jadwalnya. Nah, insya Allah nanti untuk tanggal tepatnya akan kita umumkan lebih lanjut, tapi akan kita mulai di bulan Agustus ya. Dan kelasnya ini malam. Nah, dicatat dulu yang penting nih, kelasnya ini malam untuk herbal herbal masterclass bersama Dokter Yanti ya. Ini premium class. Jadi selama 10 pertemuan plus satu kali sesi ujian. Jadi total 11 kali pertemuan live Zoom. Nah, untuk info lebih lanjut boleh info lebih lanjut boleh tanya ke Kak Hadijah atau klik dulu aja link pendaftaran yang ada di kolom chat nih. Alhamdulillah. Silakan ya. Mangga. Nah, kita bertemu di kelas premium bersama Dokter Yanti. Ini Herbal Masterclass. Insya Allah banyak benefit yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian ketika kita mengikuti sesi mentoring. Dan tentu saja ya kita akan dibersamai oleh Dokter Yanti ya. Nanti kita akan banyak diskusi juga, akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lagi dibandingkan webinar-webinar seperti ini insya Allah. Karena ada kurikulumnya, ada silabusnya gitu. Jadi keterkaitan materi dan tentu saja mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita menjadi lebih sehat lagi gitu. Itu untuk infonya. Terima kasih dan seperti biasa bagi yang mau bertanya, mau berinteraksi, kita masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Dan bagi yang mau ke pasar juga nggak apa-apa, mangga ibu. Yang mau sibuk antar sekolah juga ya nggak apa-apa ya. Dan ada Bu Sri dari Bekasi. Oke, kita langsung saja. Kan kalau boleh pertanyaannya singkat, jelas, biar teman-teman yang lain juga kebagian bertanya ya. Mangga Bu Sri dari Bekasi. Apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih sebelumnya Kang Reza, Dokter Yanti. Suara saya jelas ya. Afwan dok, saya off cam ya sambil aktivitas soalnya. Mangga Eh, Ibu. Terima kasih ya Tunun. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk usia 68 tahun, itu bisa IF nggak dok ya? Karena ibu saya kan obes ya, berat badannya tuh sudah ini banget gitu. Sudah apa puasa sunnah gitu kan, Senin Kamis. Tapi ya mungkin karena pola makannya tidak teratur, pagi masih makan gorengan atau apa segala macam. Jadi ya nggak maksimal gitu, memang nggak kelihatan. Paling kalau setelah puasa, pas buka puasa dicek, oh iya turun berat badan misalnya 1,5 kilo atau berapa gitu. Setelah makan ya nambah lagi dok, seperti itu. Jadi kalau untuk usia 68 tahun, kira-kira aman nggak ya? Ya nggak ya dok itu untuk apa melakukan IF seperti itu dok. Itu aja mungkin dokter, mudah-mudahan bisa jelas ya dok ya.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Sri, kalau dari batasan umur sebetulnya aman-aman saja. Yang perlu diperhatikan tidak ada kondisi penyakit yang menghalangi seseorang untuk melakukan intermittent fasting. Seperti itu Hmm. ya Bu Sri ya. Jadi kalau misalkan dari dokter pun nggak ada kendala, nggak ada batasan gitu ya nggak masalah. Apalagi beliau sudah terbiasa melakukan saum. Nah, itu dia. Masalahnya kalau saum itu karena kita niatnya kan ibadah ya, bukan Iya. lebih kepada ya ada beberapa orang yang sudah sangat menyadari bahwa saum ini bermanfaat untuk kesehatan dan saya niatkan untuk berpuasa sunnah Senin Kemis agar badan saya sehat. Ada juga orang yang sudah bisa sampai mengkondisikan seperti itu. Makanya memang segala sesuatu itu berawal dari niat, betul nggak? Kang Reza, betul seperti itu ya? Innama malu bin niat, Hmm. ya kan? Tergantung niatnya. Kalau misalkan kita niatkan intermittent fasting ini buat sehat, ataupun puasa Senin Kamis ini buat sehat, pasti akan lebih menjaga lagi asupan-asupan makanan setelah fasting. Ya, namanya habis makan pasti berat badan naik. Tapi kan sebenarnya bukan seperti itu untuk menilai manfaat dari fasting ini, tapi lebih ke jangka panjang. Contoh, dalam 1 bulan ada penurunan berat badan. Dalam 1 bulan ada penurunan hasil laboratorium seperti penurunan kadar kolesterol total, penurunan kadar trigliserid, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi, pemantauannya itu jangka panjang. Dan manfaat dari intermittent fasting ini, teman-teman, bisa dilihatnya itu mungkin 1 sampai 2 minggu di awal ya. Jadi, tidak langsung yang hari ini intermittent fasting baru udah langsung terasa gitu dari penurunan berat badan maupun dari kesehatan. Tapi ternyata menurut penelitian itu minimal ketika kita melakukan 2 minggu secara terus-menerus itu akan baru berasa tuh. Jadi sekarang melakukan intermittent fastingnya mungkin baru 2 minggu ke depan terasa hasilnya ada penurunan berat badan dan sebagainya. Begitu, Bu Sri. Iya, Mudah-mudahan Siap. jawab. Ya, oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab ya. Dan mohon maaf, tadi saya ada kesalahan informasi, Dokter Yanti. Kelas premium Dokter Yanti ini pagi ya, Sabtu Ahad jam 8 pagi. Nah itu, saya langsung mau minta maaf nih, ternyata saya yang salah info. Atau saya lupa ya. Mohon maaf. Dan tanggalnya insya Allah sudah ada juga nih ternyata ya. Mulai tanggal 9 Agustus. Nah, jadi pastikan, yuk cek dulu jadwalnya. Mulai 9 Agustus jam 8 pagi. Nah, Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad, kita akan belajar bareng-bareng bersama Dokter Yanti di Herbal Masterclass, kelas premium persembahan dari Meaningful Ways. Gitu ya, Ibu. Terima kasih tadi ada yang mengingatkan saya di kolom chat. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Ada yang lagi mau bertanya melalui resen? Kalau tidak ada, saya izin pengen bacain dari kolom chat nih. Karena ini ada beberapa juga ya tadi pertanyaan yang senada. Mungkin ada pertanyaan dari kita juga nih. Izin ya dok ya. Iya, Ini ada silakan. dari Ibu Siti Sarah. Izin bertanya, saya sempat melakukan IF selama 6 bulan sambil Daud dan memang tanpa konsultasi dokter dahulu. Sampai akhirnya saya tidak PMS selama 6 bulan dan Hmm. akhirnya saya kena PCOS. Nah itulah. Dan disarankan untuk konsultasi dengan dokter gizi. Dan apakah benar IF yang dilakukan di atas umur 40 mengganggu hormon? Nah, tadi ada beberapa juga nih yang nanya kayak gini. Apakah berpengaruh terhadap hormon atau gimana dok? Mangga dok. Iya, betul. Jadi untuk wanita, nih ya, ini disclaimer dulu ya. Untuk wanita ada waktu-waktu tertentu untuk IF ya. Jadi pada saat kita, kan kita itu ada waktu untuk ovulasi, ada waktu untuk apa namanya, eh menstruasi ya, seperti itu. Jadi tubuh wanita ini sangat 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 kompleks sekali aturannya ya. Ada beberapa di masa itu yang kita tidak boleh melakukan IF gitu ya. Nah, itu ada rinciannya sebetulnya di hari keberapanya. Ada waktu di mana kita memang tidak boleh melakukan intermittent fasting, ya mungkin fastingnya nggak terlalu panjang gitu. Masih kayak misalnya 12 jam atau 8 jam masih oke. Karena kan biasanya kalau udah fasting tuh orang tuh nggak biasa dok saya makan pagi gitu kan. Nah itu masih
kalau misalkan jam 8 yang biasanya buka puasa jam 10 terus kemudian pada saat masa-masa ovulasi itu kalau tidak salah di hari ke-10 ya, hari ke-10 itu nggak boleh fasting. Justru kalau menstruasi hari pertama itu masih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau udah hari ke-10 gitu atau sampai hari ke-20, nah itu waktunya kita rest gitu untuk wanita. Karena itu dia yang paling krusial dalam fasting ini adalah menjaga keseimbangan hormon dan juga menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Jangan sampai kita makan sehari sekali ataupun di jeda makan yang terbatas ini tubuh kekurangan nutrisi. Gitu ya. Siap. Oke. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Dan mudah-mudahan menjawab juga ya dari beberapa pertanyaan teman-teman semua. Ada lagi yang mau bertanya? Saya utamakan dulu yang resen. Masih ada waktu nih kurang lebih 5 menit. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan ilmu kebermanfaatan dari keberadaan Meaningful Ways, boleh banget ya disiarkan program-program kita gitu ya, diajak lagi keluarga, saudara, kerabatnya, atau bahkan ingin support kita dengan sama-sama yuk kita berjuang di jalan dakwah, berjuang menebarkan ilmu bermanfaat dengan memberikan harta terbaiknya, menyisihkan sedikit yang sudah Allah titipkan sama kita, boleh banget ya. Silahkan ke rekening BSI yang seperti biasa tuh, yang ada di kolom chat. Atau bagi yang mau langsung scan krisnya, nah sambil dicobain nih, bener nggak udah bisa nih krisnya Meaningful Ways. Dari kemarin kan beberapa teman-teman pada nanya ya. Nah, mangga, atau boleh di capture dulu aja. Tinggal nanti di sela-sela keluangan waktu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan izin ini kita satu pertanyaan lagi boleh. Tadi mana ya ada yang resen turun tangannya. Nggak ada, nggak jadi. Oh ini ada Ibu Putri Saidar nih mungkin nggak bisa aktifkan fitur resennya resen manual. Saya coba ke Bunda Putri Saidar ya. Nih siapa tahu nih pertanyaannya mewakili kita juga. Nah boleh Bu Putri Saidar mungkin boleh diklik yes. Itu ada permintaan untuk membuka mic-nya dan sudah mulai bisa bicara Bu. Eh, Nah, boleh Bu, silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ibu umurnya 85 tahun. Masya Allah. Tiap pagi di, disediain telur sama cucu, telur rebus 2 biji tiap hari. Terus saya dibilang dokter tidak boleh makan kuningnya karena saya tuh dapat obat untuk pengencer darah. Apa betul tuh dokter? Kuningnya. Tidak boleh makan Makan kuning telur. kuning telur. Jadi putihnya aja karena saya dapat resep dari dokter jantung, eh, ada pengentalan darah, jadi dikasih obat Hmm. untuk pengentalan darah. Jadi ada dokter lain yang bilang kalau makan telur kuningnya jangan makan. Sedangkan saya dengar dari dokter Gustav kuningnya itu penting untuk apa putihnya apa. Jadi saya bingung yang mana yang benar dok. Kalau menurut saya, Bu, kuningnya tidak Mm-mm. bermasalah dan tidak apa ya, tidak Tidak berpengaruh apa-apa. pada pengenceran darah ya, gitu. Heeh. Yang perlu diwaspadai justru kalau misalkan ibu mengkonsumsi obat pengencer darah, waspadai Ya, ketika minum kunyit atau jahe atau bawang putih terlalu banyak. Itu nggak akan boleh. membuat darahnya terlalu encer malah. Oh Gitu. Jadi gitu. kalau misalkan ibu Mm-mm. minum kunyit, minum jahe, atau makan bawang putih ditambul gitu ya Bu, apa sih namanya ditambul tuh Gado. digado gitu di Nggak boleh ya. Mil. kalau makan Mm-mm. bawang putih dengan Jadi sayur masakan ada sayur nggak biasa apa-apa lah ya. ya. Mm-mm. Tapi kalau digado kan biasanya banyak atau sengajain bikin ramuan pakai bawang putih gitu kan pasti digunakannya banyak. Nah, itu yang Iya, perlu dikhawatirkan karena iya, akan berinteraksi dengan obat pengencer darah yang iya. memiliki efek sinergis atau efek yang sama-sama mengencerkan darah. Khawatirnya Oh. nanti timbul perdarahan. Mm-mm. Biasanya ada gejala pas buang air besarnya warnanya hitam kayak gitu ya, Mm-mm. atau Iya. ketika ada perdarahan lambung gejalanya sakit di ulu hati dan sebagainya. Itu hati-hati ya Bu ya. Justru Oh yang ya. saya khawatirkan penggunaan herbal
yang bisa Ya, sama-sama mencerkan darah. kunyit, jahe, dan Ya, bawang putih. mungkin Ah, saya justru beranggapan jangan-jangan yang dimaksudnya dokter itu adalah kuning tuh kuning, maksudnya bumbu dapur kunyit gitu, yang sama-sama kuning telur katanya dok, kalau kuning kuning telur. terus Jadi, saya, apalagi kalau cuma dua ya, iya dua artinya tidak tiap hari. salah sih kalau saya nggak pernah mendengar bahwa kuning telur Ah, itu bisa mengencerkan darah. Alhamdulillah, kalau udah dapat itu dok. Ya, Ya, kalaupun misalkan ibu mendengar itu dari dokternya, nggak apa-apa bu, dikasih jeda aja makan kuning telurnya. Nggak apa-apa, oh kasih iya. jeda sama ketika obat yang diminum. Obat pengencer darah yang diminum, nah kasih jeda. Gitu ya bu ya? Siap, dokter. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, itulah kenapa dari tadi saya tuh kayak pengen memfasilitasi Bu Putri Saidar untuk bertanya. Ternyata 85 tahun Bapak Ibu sekalian masih semangat belajar Masya nih Allah, pagi hari delapan ini. puluh lima tahun ya ibu ya? Iya kan? Makanya coba nanti kita, aduh Masya Allah. Yuk kita yang masih belum muda-muda banget gitu ya. Nah, yuk kita semangat terus belajar pagi hari di Meaningful Ways ya. Dan besok insya Allah kita hadir kembali bersama Dokter Gustaf ya kalau hari Kamis. Nah insya Allah. Dan itu untuk hari ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak yang masih hadir. 490 partisipan loh masih bertahan di Zoom pagi hari ini. Masya Tadi Allah. saya lihat sampai 620 dok pagi hari ini yang hadir tuh. Alhamdulillah rezeki dari Allah ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat yang didapatkan oleh kita semua. Dan sebelum ditutup dokter seperti biasa berikan satu meaningful way statement pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik, jadi teman-teman, Alhamdulillah ya kita mengupas satu ilmu lagi tentang bagaimana kita menjeda makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi kalau sudah tahu, jangan tunda lama-lama. Semakin lama ditunda, semakin sulit keluar dari pola makan yang kurang mendukung kesehatan dan kualitas itu, teman-teman ya. Kalau sudah paham manfaatnya, silahkan mulailah langkah nyata hari ini demi perubahan besok di hari esok. Ingat-ingat, dan ada ketentuannya juga ya tadi ya, ada disclaimernya pada wanita. Lihat siklus menstruasinya dan pastikan kita intermittent fasting di waktu yang tepat. Ini adalah proses melangsing saya. Dan saya gunakan intermittent fasting sebagai salah satu upaya untuk membuat tubuh saya sehat, salah satunya keluar dari obesitas atau kelebihan berat badan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah berikan waktu, berikan kesempatan untuk kita ketemu dan bersilaturahmi kembali. Saya Dr. Yanti Herbal, bisa dijumpai di sosial media Dr. Yanti Herbal ya. Dan teman-teman bisa menyaksikan beberapa tayangan yang sudah saya buat mengenai manfaat-manfaat herbal untuk kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Yanti yang pagi hari ini sudah membersamai kita, keluarga besar Meaningful Ways. Dan kita doain ya, Bapak Ibu jangan lupa nih yang paling penting. Yuk sama-sama kita langitkan doa-doa terbaik kita. Khususnya saya minta banget doa kepada Bapak Ibu sekalian untuk keluarga besar tim di belakang layar Meaningful Ways yang bukan jarang ya, bahkan nggak pernah kelihatan tapi terus mencoba memberikan ikhtiar-ikhtiar terbaik untuk mengadakan program-program terbaik nih. Ada kakak-kakak admin, kakak operator gitu kan, kakak-kakak desainer tuh, belum yang jagain Zoom. Ah, pokoknya banyak deh tim-tim yang terlibat. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bersilaturahmi juga secara offline ketemu dengan keluarga besar Meaningful Ways ya. Itu saya minta banget doanya dan juga jangan lupa yang paling penting doain guru-guru kita ya. Para guru, life coach, trainer gitu ya, dokter-dokter yang luar biasa membersamai perjalanan kita untuk terus sembuh dan bertumbuh melalui webinar-webinar Meaningful Ways. Dan khusus hari ini yuk sama-sama kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk Dokter Yanti Maharani, apalagi beliau sedang safar nih ya. Mudah-mudahan Allah jagain perjalanannya, Bu Dokter Amin. ya. Sehat, Amin. selamat kembali sampai tanah air dan setiap ilmu yang disebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat kami khususnya agar dimudahkan untuk senantiasa mengamalkan. Oh Yang ya Kang Reja, saya di sini ngajarin orang bikin jamu. tuh, ngajarin jamu sampai ke Malaysia loh, Masya Allah. Iya, jadi Berkah ya. teman-teman yang udah belajar, ayo praktekin dong. Di sini juga pada semangat bikin jamu untuk kesehatan ya. Makanya buat teman-teman yang udah belajar herbal bareng saya, selalu manfaatkan, amalkan untuk sehari-hari. Hmm, itu tuh, bener deh.
Makanya ya, apalagi kita nih yang sudah dimudahkan sama Allah dengan webinar-webinar dari Meaningful Ways bersama Dokter Yanti. Yuk, pelan-pelan kita belajar untuk terus mengamalkannya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan, yuk sama kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, dimanapun berada, selamat melanjutkan aktivitas, selamat hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat yang Hadi Ramadan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi nyetir itu Betari. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih dokter. Dadah. Izin untuk ruangan Zoom-nya ya. Wabarakatuh.